Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya Izma. Saya dari Syok Snack Indonesia dan hari ini saya akan bercerita dan saya akan menjelaskan tentang bagaimana supaya kita aman dari gigitan ular. Bapak Ibu, ketika ke kebun ada yang pernah lihat ular atau pernah ketemu ular? Pernah ya pasti ya. Jadi banyak ular di kebun sawit. Kalau kita lagi ke kebun sawit banyak banget ular di sana. Nah, lalu kemudian gimana caranya supaya kita tidak apa ya? Supaya kita tetap aman, supaya tidak bahaya ketika ketemu ular. Nah, yang pertama saya pengen dengar dulu nih, apa sih yang ibu bapak dengar tentang ular? Gimana bu? Oh, ular takut dengan garam. Oh gitu. Bener gak sih ular takut dengan garam? Ternyata enggak bapak ibu, ular gak takut sama garam. Jadi mitos kalau bilang ada ular takut sama garam. Makanya sebenarnya kalau kita nyebar garam tuh katanya sekitar rumah supaya ular nggak masuk, itu mitos gitu. Jadi percuma gitu. Kenapa? Karena ular tuh ya bisa aja lewat di garam gitu kan ya. Apalagi mitosnya, ular nggak suka bau-bauan yang menyengat gitu ya. Ternyata juga itu juga mitos karena ular itu indera penciumannya tidak sekuat itu gitu. Jadi lu gimana dong untuk menghalau ular masuk ke rumah? Kan kita nih tinggal di rumah di sebelah kebun sawit kan. Banyak tuh ular suka masuk. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, iya betul kan? Nah, gimana caranya? Yang pertama sih yang jelas adalah kita tutup tuh lubang masuk ular dari luar ke rumah. Satu itu supaya ular tidak masuk ke rumah. Misalnya di toiletnya di apa namanya di pipanya kita tutup. Ya ular nggak masuk lewat situ. Atau ular itu masuk rumah ngapain Bapak Ibu? Betul, cari makan. Nah, ketika dia cari makan, dia masuk ke dalam rumah. Nah, masalahnya adalah banyak makanan di rumah kita. Ada apa? Tikus, ya kan? Nah, gimana caranya? Caranya adalah gimana caranya supaya nggak ada tikus tuh di rumah kita, sehingga ular nggak nyari makan ke dalam rumah. Bayang Bapak Ibu ya. Jadi biar ular gak masuk rumah, maka caranya satu apa tadi? Tutup jalan masuk ularnya. Yang kedua, jangan biarkan ada makanan ular di dalam rumah, yaitu tikus dan teman-temannya. Sehingga membersihkan rumah itu jadi penting tuh buat kita. Satu lagi nih Bapak Ibu semuanya, ular tuh senang di tempat yang agak apa ya? Agak adem gitu ya, lembab gitu ya. Makanya coba deh dekat rumah tuh jangan numpuk barang-barang, khawatirnya itu jadi tempat ular berlindung. Bukan sarang ya, karena ular udah buat sarang. Tapi ular tuh senang berlindung di tempat yang adem supaya dia tidak panas gitu. Karena kan ular kan hewannya benar dingin ya. Nah itu dia kalau misalnya dia panas, dia akan panas. Makanya dia cari tempat yang adem tuh supaya dia tetap nyaman dan aman. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, lalu kemudian tadi udah mitosnya. Ada lagi mitosnya yang lain? Nah, sekarang kalau misalnya kita ke kebun sawit, gimana biar aman? Yang pertama tadi gimana tadi? Ular itu senang berlindung di tempat-tempat yang sejuk, ya kan? Di tumpukan daun, tumpukan barang dan lain-lain. Maka yang pertama jelas adalah pastikan kebun sawit kita tuh itu bersih, rajin dibersihin, rajin di apa namanya uh, si apa namanya tumpukan daun dan lain itu dibersihin supaya apa? Supaya nantinya tidak jadi tempat ular berlindung. Satu itu. Yang kedua adalah kalau bisa nih sebelum kita berkegiatan di kebun sawit atau misalnya kita mau ngambil sawit atau merawat sawit, yang pertama itu adalah bersihin dulu atau kemudian cek dulu tuh daerahnya ada ular nggak, mungkin bisa dengan kayu panjang gitu ya atau benda-benda yang memang supaya nanti ketika ada ular kita tahu duluan, kita nggak nginjak ular di situ gitu ya. Jadi supaya nanti kita ketika di apa namanya kebun sawit jadi aman. Nah, apalagi biar aman di kebun sawit. Oh iya betul, biasakan menggunakan APD, jadi pakai boot ya. Atau misalnya jadi ketika di kebun sawit itu ketika ada ular, dia ketika menggigit itu nggak langsung kena kaki, bisa jadi kena sepatu bootnya gitu ya. Jadi bagaimana caranya biar aman? Sebenarnya sih ya kalau lebih aman itu kalau misalnya ada orang yang dari awal bersihin dulu tuh sebelum para pekerjanya masuk, ada yang bertugas untuk membersihkan dulu tuh dari gangguan ular. Ular dibunuh nggak?
Jangan biarkan itu jadi tempat ular. Kenapa? Karena itu biar dia memakan tikus dan hama-hama lainnya, supaya nanti tikusnya nggak banyak tuh di kebun sawit kita. Jadi ularnya tetap ada, tapi juga kita aman dari ular. Biasanya Bapak Ibu ketemu ular apa aja di kebun sawit? Oh, ular kobra ada ya, gitu ya. Atau ular piton ada ya. Apalagi ular tanah atau ular gibuk. Nah, biasanya ketika ada ular gibuk diapain, Bu? Misalnya nih, digigit misalnya tangan kita nih, diapain tuh biasanya? Dipotong. Iya. Berarti pada ini dong, apa namanya, banyak yang hilang tangannya, jarinya, tangannya. Oh gitu. Itu sayang banget. Jangan-jangan bukan ular gibuk yang gigitnya gitu kan. Atau jangan-jangan sebenarnya kita bisa tuh supaya tangan gak dipotong tapi tetap aman. Oh khawatir ya, khawatir dia akan menyebar, bisanya kemudian membuat meninggal. Nah, ada yang tahu nggak gimana caranya supaya bisa tidak menular? Nggak, bukan menular, bisa tidak menyebar ke tubuh kita. Bisa ular itu jadi bahaya ketika dia menjadi sistemik. Artinya apa? Ketika si bisa itu dia sudah menjalar ke jantung dan ke pembuluh darah lainnya. Gimana caranya supaya nggak sistemik? Nah, caranya adalah dengan melakukan imobilisasi. Apa tuh? Intinya gini. Jadi ternyata bisa ular itu menyebarnya melewati saluran getah bening yang ada di tubuh kita. Nah, getah bening itu dia itu akan menyebar kalau dia bergerak. Misalnya nih tangannya banyak bergerak nih. Gigit sini nih, tangannya banyak bergerak. Nanti tuh dia akan menyebar tuh lewat saluran getah bening tadi. Supaya dia tidak menyebar, diapain? Betul, dibiarkan untuk diam tangannya. Jadi kalau digigit sini, usahakan tangan situ diam, gitu ya. Gimana cara biar diamnya? Nah, caranya yang pertama nih, yang bisa dipakai nih. Kalau misalnya dibawa bawa kayak tangan, pakai kayu, tempel sini, diikat supaya dia nggak bergerak, gitu. Tapi jangan ikat kenceng ya. Jadi ikatnya yang penting adalah supaya dia tegang aja nih si tangannya ini, dia nggak bergerak, gitu. Yang kedua bisa jadi kayak gini, adalah misalnya kita pakai kemeja nih kayak saya nih, bisa jadi gini, dibuka kancingnya, terus sini, hop, gitu. Jadi si si tangan nggak bergerak. Kemudian setelah dia nggak bergerak tangannya, nggak banyak bergerak, ini kita bawa ke mana? Ke rumah sakit. Supaya apa? Supaya bisa ditangani, bisa diamati perkembangannya, gitu ya. Jadi penanganan pertama dari ular itu adalah namanya imobilisasi. Tapi juga ingat-ingat juga satu, pastiin kita juga kenal ularnya. Jadi tahu nih, kalau misalnya tangkap ularnya, pasti kita bisa lihat ciri-ciri ular yang gigit kita. Supaya apa? Supaya nanti teman-teman tim medis bisa menentukan penanganan yang lebih tepatnya gimana. Karena jangan-jangan ularnya nggak berbisa, jadi cukup dibersihkan lukanya aja, gitu ya. Jadi bisa nih kayak gini nih, ditaruh begini. Atau misalnya ada yang bawa tas, masukin dalam tasnya supaya misalnya dia tuh tidak bergerak, gitu kan tangannya. Intinya adalah gimana caranya si tangannya nggak bergerak. Gitu ya Bapak Ibu semuanya ya, kebayang ya bagaimana kita supaya tetap aman bekerja di kebun sawit, supaya kita tetap aman di rumah kita, dan ketika ada gigitan ular kita bisa menangannya dengan lebih baik, nggak sistemik, nggak jadi bahaya, nggak buat kematian. Gitu Bapak Ibu semuanya, sudah paham ya? Terima kasih banyak, saya Izma. Dan nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh bertanya. Yuk silakan Bapak Ibu, terima kasih.